Foodies, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ngomong-ngomong gimana lebarannya? Seru dong ya bisa kumpul bareng semua keluarga lagi. Nah, abis maaf-maafan, asyiknya liburan sambil kita kulineran yuk. Sini, kita main ke tempat yang adem nih Foodies. Nah, mumpung lagi libur lebaran, emang pas banget nih buat ngajakin keluarga, anak-anak buat jalan-jalan, ngisi liburan sambil isi perut juga nanti kita ya kayak. Putih lagi ada di KM Zero Sentul. Di sini ada banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan keluarga ataupun anak-anak. Mulai dari archery, paintball, membatik, mewarnai, terapi ikan, dan kalau weekend ada berkudanya juga loh Foodies. Wah, udah jauh-jauh sampai sini, Putih gercep nih mau langsung cobain membatik sambil mengenalkan batik ke si kecil. Alat tulis, kain, dan cantik udah siap. Oke, tinggal ambil lilin cairnya. Tuh, harus pelan-pelan. Kayak gini bisa bonding sama anak-anak jadinya kita. Membatik itu punya banyak manfaat loh Foodies, terutama buat anak-anak. Bisa mengasah kreativitas, melatih kecerdasan motorik, dan mengajarkan kesabaran. Gaskeun aktivitas lainnya skuy. Bentar, ada tempat minuman herbal tuh Foodies. Ini ada minumannya loh Kak, mau yang mana? Milky susu. Ini red butterfly. Red butterfly apa Mas? Itu basicnya dari bunga rosella. Ya udah deh, ini satu sama Milky Way. Red Butterfly ini adalah campuran bunga rosella, bunga telang, serai, dan mint yang udah dikeringkan dan dicampur jadi satu Foodies. Tuh, jadi ini campurannya tadi rosella ya Mas ya? Rosella, bunga telang, ada mintnya juga sedikit ya. Jadi emang berasa begitu diminum ada asam-asamnya, terus manis seger, terus ada mint-mintnya juga. Ya kayak seger banget nih kalau dicampur warnanya kayak gini. Siapa sih yang nggak tahu manfaat bunga rosella yang dipercaya sebagai obat alami untuk menyembuhkan batuk, pilek, masalah pencernaan, sampai darah tinggi Foodies. Belum lagi mengandung antioksidan tinggi untuk mencegah kanker dan meningkatkan imun. Jadi kalau si kecil suka minuman ini, wah malah bagus dong ya, biar makin sehat tuh Foodies. Wih, jarang-jarang lihat pemandangan kayak begini. Suasananya itu loh guys, bikin tenang dan damai ya. Karena ada di tengah hutan Sentul dan dikelilingi bukit-bukit yang memanjakan mata banget. Cocok banget nih buat ngisi liburan lebaran. Lanjut kita terapi ikan yuk Foodies. Emang ya tempat ini cocok banget buat keluarga. Aktivitas buat anak-anak ada, aktivitas buat anak muda ada, buat orang tua juga ada. Lengkap kap-kap. Gimana Kak rasanya Kak? Geli kan? Tuh, kita juga habis capek-capek tadi naik turun. Terus terapi ikan sambil istirahat. Terus sekarang kita tinggal makan. Ini yang ditunggu-tunggu Foodies, isi perut dengan sajian spesial tradisional dari Gaya Rimba. Ini dia pas banget, udah lapar Kakak dari tadi ya, udah ngemil-ngemil segala macem. Putih pesen menu sharing nih Foodies yang bisa disantap ramean dan jadi andalan di sini. Paket menu botram biotih dan paket menu rantang mangut lodeh. Ini yang botram nih Foodies. Oh, nih. Aku pengen yang Ini yang nasi putih biasa. Aku pengen Boleh. Botram itu istilah bahasa Sunda yang merujuk ke tradisi makan bersama Foodies. Nah biasanya botram ini dilakukan di sembarang tempat, bisa kebun, sawah, atau halaman rumah. Selain ayam goreng dan ikan asin, ada bakwan jagung, lalapan, dan nasi liwetnya juga nih Foodies. Idealnya sih satu paket ini untuk dikonsumsi 4 orang ya Foodies. Seperti nasi liwet yang di daerah Sunda, memang udah ada rempah-rempahnya, gurih, bawangnya juga berasa. Terus kalau memang kalian pengen pedes, bisa pakai cabai. Wow. Di mana ada nasi liwet, di situ harus ada ikan asin dan lalapan sambal. Udah besian banget deh mereka ya Foodies. Nih, lihat aku cocol lalapan pakai sambal Foodies. Sunda pisan lah.
Jadi inget kan gue nenek orang Sunda yang katanya orang Sunda itu makan segala jenis daun kecuali daun pintu dan daun jendela. Canda. Tapi bener kan dipaketin Botram ini aja daunnya banyak banget foodies. Eits, bentar. Kalau daun muda gimana nih? Uhuy. Bakwan jagungnya yang benar-benar berkualitas. Karena pas digigit jagungnya manis, terus jagungnya juga banyak banget. Dan adonannya gurih, cobain deh Kak. Aduh, dari awal juga ada salfok sih emang ya sama si bakwan jagung ini nih foodies. Penampakannya tuh menarik banget. Jagungnya banyak dan kelihatan crunchy abis. Seru banget kalau makan bareng sama keluarga foodies. Kakak udah makan. Gimana Kak rasa ayamnya Kak? Untuk ayamnya empuk, aku suka. Suka? Lo habisin tuh. Cocok nih buat chicken lovers. Pasti bakalan jatuh hati sama cita rasa dari bumbu ayam yang ngeresep banget sampai ke dalam dan potongan ayamnya yang seempuk itu. Matangnya sempurna, empuk juga. Biasanya dia nggak terlalu suka ayam, susah untuk gigitnya, kecuali yang empuk. Dan ini dia suka berarti empuk pedis. Kalau pakai serundeng gitu kan, nggak cuma gurih di potongan ayamnya ya, tapi juga di taburan serundengnya tuh foodies. Terus yang satu laginya ini, aku pesan yang paket mangut. Paket rantang mangut lodeh ini berisikan nasi pulen dalam rantang dengan 2 lauk andalan mangut dan lodeh. Ini pas banget buat disantap berempat nih foodies. Sayur lodeh emang punya banyak variasi tergantung asal daerahnya foodies. Nah, kuah lodeh di sini warnanya kuning kemerahan tuh foodies. Katanya sih rasanya pedas. Wah, unik nih. Kalau misalnya kalian emang sukanya yang pedas, bisa cobain ini. Karena ini agak-agak pedas. Jadi ini bukan untuk anak-anak ya, foodies. Mangut di sini disajikan dengan cita rasa khas kampung foodies. Dengan siraman kuah santan yang dilengkapi tahu, tempe, dan pete. Beh, dari komposisinya aja udah jaminan mantep sih ini. Enak banget. Gak bohong. Mangut ini ada khas dari aroma-aroma bakarannya, kencang banget. Nggak tahu kenapa kalau ada aroma bakaran ini bikin nafsu makan jadi semakin meningkat. Jadi kalau menu Botram tadi khas Sunda, kalau mangut ikan manyung ini sebenarnya khas Jawa Tengah foodies, Pati, Semarang, dan juga sekitarnya. Nasi ini paketannya sama si Botram ini, jadi nasinya memang udah berasa gitu, kayak nasi liwet. Mangut ini pasangannya sama nasi putih, tapi berhubung dia nih anak-anak nggak suka nasi yang terlalu aneh-aneh ya, suka nasi putih aja, jadi langsung kita sesuaikan. Jadi tinggal dipilih aja ya foodies mau pakai paket yang mana nih. Sebenarnya yang paket Botram udah menunya lebih kids friendly sih, karena ada ayam goreng dan bakwan goreng yang nggak pedas ya foodies. Sementara yang paket rantang ini lebih dominan pedas, jadi emang lebih cocok untuk dewasa. Jadi seger gimana gitu ya. Nah ini kan disajikannya semua hangat-hangat, jadi ini lagi di atas, udah mulai naik-naik ke pegunungan, dingin, makannya yang anget-anget, tuh suasananya, aduh indah banget, kabutnya udah mulai turun nih kayaknya nih. Ini dia, spesial di sini. Ditutup dengan minuman seger nih foodies, ini salah satu minuman khas dan andalan di sini, jus rimba. Enak kan? Tuh. Jadi ini tuh sebenarnya sayuran, isinya tuh macam-macam, ada pokcoy, terus sayuran hijau-hijauan yang sebenarnya anak-anak itu nggak terlalu suka, tapi kalau dibikin jus kayak gini, malah jadi suka. Gak kelihatan kan kalau ternyata isiannya sayur dan buah, jadi anak-anak nggak bisa menolak nih dengan alasan sayuran. Soalnya nggak kelihatan ya foodies. Selain pokcoy dan lemon, ada juga tambahan apelnya foodies. Wih, healthy drink banget nih. Foodies, kalau kalian pengen nyobain makanan ini ya Kak ya, terus kalian bawa keluarga rame-rame, menurut aku ini cocok banget, family banget lah dari menu-menunya, terus porsiannya juga ada yang paketan, tapi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian. Kalau ini kan emang Sundaan banget, ini ada campuran mangut sama lodeh dan masih banyak menu-menu lainnya. Kalian tinggal pilih aja sesuai selera, langsung aja kalian bisa mampir nih ke daerah Sentul, ada KM Zero tuh buat wisatanya, terus buat si daerah makanan-makanannya ini ada Gaya Rimba. Makan receh, menu receh, tapi rasanya Gak recehan. Sabar ya,
Sabar. Jangan dulu, jangan diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Jalan-jalan ke Banjarmasin. Tar dulu, jangan cakep dulu. Karena ini bukan pantun ya foodies. Ihsan Tarore emang lagi liburan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Persis di Pasar Terapung Lok Baintan yang tersohor itu. Di sini alam yang indah, tradisi lokal, jual beli yang unik, serta jajanan khas Banjarmasin ketemu di tengah Sungai Martapura foodies. Wah foodies, sumpah ya foodies, ini aku lagi seru banget karena aku lagi berburu dagangan ya, keliling-keliling, ini seru banget. Tapi naik kapal itu tuh ada buah lucu itu, mau tuh ada buah merah, itu buah merah yang gue maksud ya. Campur kentang aja. Assalamualaikum kamu yang ganteng. Hai deh, gimana pantunnya? Bawang sum-sum campur kentang. Assalamualaikum kamu yang ganteng. Ada deh. Wih, langsung disambut pantun dari para acil yang dagang di Pasar Apung ini. Nah, acil itu foodies panggilan buat ibu-ibu atau tante dalam bahasa Banjar. Gitu foodies. Yes, hampir semua yang dagang di sini acil-acil alias wanita ya guys. Mereka udah mengayuh sampan sedari matahari belum terbit alias jam 6 pagi. Hebat ya? Ini buah apa tadi namanya? Keranji. Hah? Keranji. Keranji. 30.000 kan? Nih. Oke. Ya, ntar dulu. Sama yang merah ini mau. Coba tanya dia ini dari asalnya dari mana? Ini namanya apa? Buah mentega. Buah mentega. Ini dari sini berarti? Buah mentega manis rasanya. Oh. Yang banyak bulunya. Iya. Jangan suka bermain cinta. Sakit hati nggak ada obatnya. Aduh. Foodies namanya juga pasar. Setiap acil punya perahu yang jadi kios berjalan mereka. Macem-macem nih dijajakan, mulai dari sayur-sayuran, kerajinan tangan, kue, sampai ikan dan buah-buahan khas Kalimantan juga ada. Cakep. Nah, salah satu yang paling dicari adalah buah mentega, buah khas Banjarmasin dari Kalimantan Selatan. Buah mentega ini lumayan langka guys, karena hanya banyak tumbuh di hutan-hutan Kabupaten Banjar. Panennya pun musiman alias setahun sekali only. Wih, beruntung banget ya San, kita bisa dapet. Buah mentega ini punya kulit yang berbulu tipis halus kayak kain bludru. Kata acilnya nih, kalau nggak biasa ntar bulu halusnya bikin tangan gatel foodies. Makanya Acil berbaik hati kupasin buat Ihsan. Love you sekebon deh Acil. Mentega buah khas Banjar. Buah khas Ini Banjar. buah asli Kalimantan. Buahnya setahun sekali berbuah. Oh. Iya. Nah, Oke. buah kecapi, buah kedondong, Pak Ihsan gantong. Coba dulu dong. Kita kasih tahu foodies saja dulu. Ini dia kayak gini bentuknya. Dia ini adalah makanan buah khas Kalimantan ya. Namanya adalah buah mentega. Kalau dari aromanya sih kayak sawo ada, kayak apel ya ada juga. Terus kayak ada bau-bau timun sedikit sih sebenarnya. Daging buahnya mirip-mirip apel ya foodies, tapi soal rasa beda jauh lah pastinya sama apel. Buah mentega ini masih sekeluarga sama buah kesemek, tapi rasa buahnya lebih ke manis dan juga sedikit sepat. Unik ya? Eits, kita nggak berhenti di situ guys. Ada buah langka dan unik dari Kalimantan yang lainnya nih foodies. Buah apakah itu? Coba-coba liatin ke foodies dong San. Terus ini ada buah apa ini? Buah keranji ini bisa dimakan gitu aja? Oh, ini kita buka ya foodies ya. Oh, dia kayak asam Jawa ya sebenarnya ya. Tuh, nih. Tuh, foodies, buahnya kayak gitu, dia kayak agak berbulu-berbulu gitu. Ini kayak agak berbulu-berbulu gitu. Kayak kapas sih, kayak kapas, dan dia di dalamnya ada bijinya. Nah, ini langsung dimakan aja. Tapi kalau dibikin sayur asem bisa nggak sih? Oh enggak.
Ya, walaupun disebut asam keranji, tapi soal rasa sedikit berbeda sama asam Jawa ya. Rasa asam keranji itu lebih ke asam-asam manis dan teksturnya kering tapi lembut. Makanya keranji sangat jarang diolah jadi bahan makanan atau sayuran kayak asam Jawa. Karena asam keranji lebih cocok jadi camilan persis kayak permen tamarin yang diemut-emut gitu Foodies, tahu kan? Ini acil-acilnya atau bibi-bibinya seru-seru banget. Jadi buat kalian semua kalau ke Banjarmasin wajib banget datang ke Pasar Apung apa nih? Pasar apa? Lok Baintan. Lok Baintan. Jadi kalian main ke sini ke Lok Baintan, jangan lupa juga beli nih buah-buahnya nih, buah-buahnya luar biasa dan ini murah-murah sih sebenarnya. Ini murah-murah banget. Murah-murah banget untuk hitungannya. Ibu-ibu pagi-pagi udah dayung-dayung perahu, ini murah-murah banget. Tapi luar biasa semangatnya. Foodies, buah-buahan yang dijual di sini semuanya hasil panen warga sekitar loh. Jadi selain fresh, harganya juga udah pasti receh. Untuk buah-buah langka kayak mentega dan keranji cuma berkisar 10 ribuan aja. Wah, borong nggak sih? Foodies, lihat ke perahu lain nih. Ternyata ada kue kelemban atau bolu Banjarmasin nih. Kita beli juga, guys. Sekalian deh kita jajan sambil naik perahu Acilnya dulu ya, San. Ya Allah, seru sekali nih. Oke. Jangan pegang di luar kayak gini, nakutnya kejepit. Oh, gitu. Aduh, seru sekali. Halo, Foodies. Wih, Ihsan malah jalan-jalan bareng Acil-Acil. Haha, seru banget ya Foodies. Jadi kalau Foodies ke Banjarmasin jangan lupa buat mampir dan jajan ke Pasar Terapung Lok Baintan. Ini warisan budaya dan juga pasar tradisional terapung yang masih eksis hingga sekarang. Borong dagangannya Foodies, jajan yang banyak. Tadi kasih bonus pantun deh tuh sama Acil-Acilnya. Seru banget sih Foodies. Serius ini seru banget. Ya Allah, jauh lagi. Jadi buat kalian semua Foodies jangan lupa selalu nonton Makan Receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Foodies, di Kalideres Jakarta Barat ada mie juhi endul yang terkenal dengan porsinya yang jumbo. Lihat tuh, nggak tanggung-tanggung ya. Asli bahan bakar perut kamu bakalan terisi penuh nih kalau makan ini. Terkenal dengan tagline pulang perut kenyang, kuliner khas Betawi yang satu ini emang pas banget buat pengabdi makan receh kayak kita-kita nih Foodies yang demen banget cari makanan lazis plus mengenyangkan pastinya. Dalam sehari, mie juhi dan asinan Pak Bewok ini bisa menjual 200 hingga 300 porsi mie juhi dan asinannya loh Foodies. Yang beli bukan hanya warga Jakarta Barat aja, tapi dari seantero Jabodetabek banyak banget yang datang ke sini. Bentar nih Foodies, namanya kan mie juhi Pak Brewok. Ini mana yang brewok malah jilbaban gini, Bu? Suami. Oh alah, suami yang bewok. Ya kali, Bu. Saya juga ada brewok kan nih, Bu. Jadi saya punya aja kali, Bu ya. Sip deh, sekalian aja tuh kamu short course sama ibunya, racik-cik-cik sendiri biar dapat banyak. Plus kasih tau Foodies, isiannya ada apa aja sih itu? Nah, harus pakai sarung tangan plastik dulu biar higienis. Bener nggak, Bu? Bener, Ibu bener aja udah ya. Bu, sekarang saya pengen cobain apa dulu nih? Bahan-bahannya, kentang. Jadi kentang diapain nih, Bu? Ya, dipotong. Langsung dimakan? Nggak dimakan langsung? Oh, dipotong dulu. Oke, ini saya megang ini, dipotongnya gimana, Bu? Biasa aja? Ya udah, terserah saya pokoknya karena saya yang makan ya. Oke, Bu. Kentangnya ini sudah dikukus Foodies, terus lanjut digoreng. Jadi jaminan lembut pisan pas dimakan. Iya, ini seladanya masih seger banget, Foodies. Ini tinggal ya jatuh tuh, gimana? Dipotong-potong. Potong-potong pakai tangan aja kali, Bu ya? Selain lazis, kentang, timun, dan juga daun seladanya dijamin sehat juga loh Foodies. Apalagi kalau udah ditambah dengan bumbu kacang dan mie kuningnya. Wah, perfecto abis deh rasanya. Rugi lah kalau nggak kesini. Harganya cuma 30 ribuan aja Foodies. Dengan porsi jumbo kayak begini, bisa lah ya backup bahan bakar seharian ini mah. Ini yang paling penting, juhinya nih ya Foodies. Kita buka dulu. Ini, Masya Allah, tabarakallah. Ini, juhi. Cumi yang dikeringkan atau difermentasi. Gimana rasanya? Kita cobain. Bu, saya maunya semuanya boleh nggak, Bu? Boleh. Yang Ibu. penting dulu.
Nah, dengerin tuh Septa, yang penting cuan dan cuan ya Bu. Mau borong semuanya juga nggak apa-apa kok. Nah Foodies, kalau semua bahan udah disajikan di piring, sekarang giliran kuah kacangnya. Kacang, cabe, ada minyaknya juga pasti? Enggak. Oh nggak pakai? Minyak dari kacang. Oh gitu. Terus apa lagi Bu selain itu? Ada medenya. Kacang medenya juga ada. Iya. Berarti ini sebenarnya makanan sehat banget nih Bu. Lihat Bu, sayur-sayuran, mie, kacang. Ini salad khas Jakarta atau Betawi nih. Nggak kalah Bu sama orang luar negeri punya salad. Kita juga punya Bu, bener nggak? Kalau udah kacang median turun gunung mah, soal rasa nggak usah diragukan lagi. Udah pasti lazis. Mie Juhi dan asinan Pak Bewok ini udah berdiri sejak tahun 2001 alias sudah berusia 23 tahun. Kebayang dong ya, puluhan tahun masih bertahan hingga sekarang. Gak usah ragu dan gak usah bimbang, ini mah buat beli pastinya juara. Masya Allah Bu, ini panas banget kali deres Bu, nggak apa-apa deh Bu. Yang penting saya udah dapet ini. Langsung aja Foodies, kita cobain. Mie Juhi khas Betawi ini tergolong sudah langka loh Foodies, apalagi yang endel kayak begini nih, susah nyarinya. Mie Juhi ini dulunya merupakan makanan favorit warga Tionghoa yang tinggal di Batavia Foodies. Orang Tionghoa zaman dulu banyak banget membawa resep dari negara asalnya dan diperkenalkan dengan warga lokal. Ternyata perpaduan rasa mie kuning Juhi dan sayuran segar ini disukai orang Betawi pada zaman itu. Makanya nggak heran mie Juhi ini sudah melekat dengan budaya Betawi hingga now. Nih ya, jadi bumbu kacangnya itu sendiri, teksturnya itu kayak masih masih agak sedikit kasar. Tapi ini bener-bener enak banget, bumbunya tuh pedas, gurih, dan ini beneran deh enak banget. Dan tingkat kematangan mie kuningnya ini juga pas menurut saya, jadi nggak terlalu lembek. Jadi bener-bener enak banget ya. Oke, kita aduk-aduk dulu. Ada sayurannya juga Foodies, lengkap banget, Masya Allah. Asli Foodies, perpaduan bumbu kacang mede dan juga sayuran segar benar-benar juara deh. Yang pengen kenyang tapi lagi nggak mood makan nasi, cocok banget nih makan yang satu ini. Nggak terlalu pedas juga loh Foodies, karena racikan cabenya menggunakan cabai merah keriting yang masuk kategori sedang-sedang saja alias masih bisa ditoleransi banget. Ada kentang juga, jadi ini juga mengenyangkan. Kentangnya sendiri itu dikukus ya Bu? Dikukus dulu baru digoreng. Tuh, jadi ini bener-bener ya, kita cobain. Kulitnya tuh crispy tapi dalamnya empuk banget. Selain itu ada selada, ada juga ini timun. Wah, ini lengkap banget, sayurannya semuanya masih fresh. Jadi ini bener-bener makanan yang sehat dan juga mengenyangkan. Wadidaw, ngeliatin Septa makan kok ya perut jadi pengen juga nih Foodies. Asli deh, ini olahan bumbu kacangnya bikin perut mau ngunyah terus. Foodies, bisa lihat deh. Ini porsinya besar banget. Harusnya sini bisa buat berdua ya, atau bertiga malah. Tapi karena saya lagi lapar banget, saya sih sendiri juga habis nih. Masya Allah Foodies, ini ya lihat tuh. Semuanya lengkap, toge, ada wortel, terus ada kacang-kacangan, kerupuk, salada, semuanya ini ada Foodies. Langsung aja kita makan Foodies ya. Nggak bohong, ini enak banget. Kalau tadi mie Juhinya itu kan agak sedikit pedas, gurih. Nah, kalau asinan Betawi sendiri tuh sedikit manis, tapi seger juga. Tuh, ada kuahnya tuh ya. Masya Allah. Apalagi ini sih. Ini harus banget sih ada kerupuk kuning Foodies. Bedanya asinan Betawi dan asinan Bogor, selain isiannya yang lebih beragam, kuahnya juga beda loh Foodies. Kalau asinan Bogor tidak menggunakan kacang tumbuk sebagai bahan dasarnya, melainkan menggunakan asam jawa, cuka, dan sedikit cabai merah. Nah, buat kamu yang kepengen cobain juga nih mie Juhi dan asinan Pak Bewok, jangan lupa catat alamatnya ya Foodies. Ada di Jalan Kalideres Permai di Jakarta Barat. Dari pagi jam 7 udah buka tuh Foodies, jadi yang pengen sarapan bisa banget cus datang ke sini ya, serbu lah. Beneran, ini wajib banget dicoba buat Foodies yang suka makan-makan ya. Makan receh, menu receh, tapi rasanya enggak recehan. Kita makan lagi Foodies. Foodies, ada yang lagi jalan-jalan ke Taj Mahal tuh. Wah, asik. Katanya sih sekalian mau nyobain kuliner Vrindavan tuh.
Kira-kira rasanya gimana ya foodies? Yaudah daripada penasaran mending langsung kita tanya si Adeo aja skuy. Kasih paham dong Deo gimana tuh rasanya makan kuliner Prindavan langsung di sana. Foodies, ini saya lagi ada di Taj Mahal foodies. Keren banget asli. Kita keliling-keliling dari sudut ke sudut nih foodies, estetik dan nyentrik, cantik, keren banget pokoknya perfect foodies. Dari tadi nih foodies karena di sini kondisinya dingin, udah jalan jauh, jadi kelaparan foodies. Gimana kalau kita cari makanan khas Prindavan foodies? Ikuti saya ya foodies. Wow, ternyata Taj Mahal beneran indah dan megah banget ya foodies. Bikin envy aja deh kamu Deo. Ica kali Deo ke tempat-tempat begini yang kita diajakin ya nggak foodies? By the way foodies, Taj Mahal ini tuh monumen bersejarah banget. Bangunan ini adalah peninggalan Kesultanan Islam Mughal India. Konon katanya nih, Taj Mahal dibangun sebagai tanda penghormatan dan cinta abadinya sang raja kepada istri tercintanya, Mumtaz Mahal yang meninggal saat melahirkan. Wow, romance banget ya ceritanya. So romantic. Ini gue lagi masak foodies, bantuin dia masak. Tepatnya sih ngerepotin. Bukan bantuin tapi ngerepotin. And then? That's rice. Oke, rice. Ini kalau di sana mah nasi goreng. Oh iya foodies, Anjali Daba ini katanya tuh udah buka lebih dari 10 tahun loh. Ada banyak menu yang bisa kamu cobain. Dari yang rasanya pedas hingga yang manis banget kayak kamu. Uhuy. Orang India tuh masaknya kayak itu loh foodies. Rata-rata bumbunya tuh kayak bumbu-bumbu halus kayak gitu. Powder-powder gitu. Oh, rajma tuh kacang merah. Nah kan foodies, percaya deh kalau si Adeo makan udah pasti lebih dari satu menu. Ini sih antara doyan sama seraka ya foodies. Canda Deo, canda. Oh ya foodies, ini saya pesen 3 menu foodies. 1 rajma, cheese fried rice, dan gulab jamun. Karena saya lapar banget, jadi mau nyobain cheese fried rice-nya dulu nih foodies. Ini kalau di sana namanya nasi goreng cheese. Nasi goreng keju foodies. Tahu gak sih foodies, harga makanan di Anjali Daba ini tuh beneran receh abis, asli. Masa iya harganya dari 10 rupiah alias 2.000 aja foodies? Padahal secara nilai mata uang, India lebih tinggi dari Indonesia loh foodies. 1 rupiah India itu sama dengan 200 rupiah Indonesia. Dan tahu nggak foodies? Setiap makan dimanapun termasuk di sini, masa makan dikasihnya sendok sama sendok dong. Cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nasi gorengnya enak. Enak serius. Dikasih 2 sendok itu antara nyindir kamu sih Deo sama kode alam ya nggak sih foodies? Biar kamu nggak jomblo terus. Nasi gorengnya pedas, gurih, nikmat, enak banget. Saya baru nyobain nasi goreng ada cheese-nya, ternyata enak dong. Pedas gurih, dicampur cheese, udah gitu nasinya kan masih panas ya foodies. Jadi agak lumer gitu di dalam, enak banget. Pelayanan di sini termasuk cepet loh foodies, padahal yang kerja cuma 3 orang aja. Bikin nasi goreng tuh nggak nyampe 10 menit loh. Tempat makan kayak begini nih yang harus didatengin banget ya foodies, yang punya kesabaran setipis tisu. Cus, kalian datang ke sini deh. Jadi kalau rajma itu sejenis sayur-sayurannya gitu foodies. Lupa saya, jadi harus dicampur. Tapi mau cobain dulu, enak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak, pedas gurih juga rasanya. Terus rasa rempahnya kerasa banget. Tapi rasa rempahnya tuh nggak enak foodies. Asli ini enak banget, asli. Ini enak banget, serius. Nah, si rajma ini itu isinya kacang tanah merah yang ukurannya gede-gede gitu foodies. Ada potongan tomatnya sedikit, terus dicampur juga sama berbagai bumbu-bumbuan khas India yang berbentuk powder alias bubuk. Enak nih, dicampur sama nasi goreng. Enak banget. Anjali Daba ini lokasinya ada di pintu timur Taj Mahal ya foodies, sekitar 400 hingga 500 meteran dari lokasi utama Taj Mahal. Ini rajma ditambah cheese fried rice asli. Ini sempurna banget. Tofunya tadi kan
Nggak terlalu matang ya foodies ya, tapi digigitnya enak. Padahal nggak dimasak sama sekali. Nggak ada bau, nggak ada apa ya, lengket-lengket gitu nggak ada. Ini enak banget. Tenang aja foodies, kamu bisa datang dan nyobain makanan di sini kapan aja kok. Karena si Anjali Daba ini buka selama 24 jam. Makanan terakhir ini namanya gulab jamun. Macam kayak dessert khas India gitu loh foodies, nih terkenal banget loh. Buat kamu yang makan ini dijamin ya jadi makin manis. It's so sweet. Kalau bahannya sih kayaknya kayak tepung terigu gitu. Digigitnya tuh ada gergel-gergel kayak gitu. Bukan kentang, kayak tepung deh. Dicampur sama susu kayak ada milknya kayak gitu. Kuahnya ini gula batu kayaknya. Manis banget. Gulab jamun. Buat yang suka manis banget, ini enak. Saya suka manis, tapi nggak yang semanis ini. Ini rasanya manis banget foodies. Oh iya foodies, di sekitaran Anjali Daba ini banyak penginapan. So buat kamu yang mau ke Agra, Uttar Pradesh, India, bisa banget nih Anjali Daba jadi referensi makan receh kalian. Sip! Foodies, buat kamu yang lagi di Agra, India, terus mampir dan jalan-jalan ke Taj Mahal, jangan lupa foodies. Kalau kelaparan mampir di Anjali Daba. Ini foodies, semua menunya recehan, harganya recehan, tapi rasanya nggak recehan foodies. Ini rasanya enak banget foodies.